kembali di podcast sekolah, podcast resmi SMA Katolik Giovanni Kupang. Kembali lagi di podcast sekolah dalam episode baru bersama saya Gracielsi Margaret Malelak. Tentunya dalam episode kali ini kita akan membahas topik seru dan menarik, bahwa kita akan menyambut Givens Cup keempat. Oke, tadi saya sudah sebut tentang Givens Cup keempat. Pasti teman-teman di rumah penasaran, dan kita akan membahas kenapa teman-teman harus ikut terkait dengan keseruan-keseruan yang ada di dalam serta persiapan. Oleh karena itu kita sudah mengundang dua bintang tamu enggak tuh, narasumber spesial. Di sini yang pertama ada Ibu sebagai ketua panitia, silahkan perkenalkan diri. Halo semuanya, selamat jumpa lagi bersama saya Maria Hebi, guru kimia di SMA Katolik Giovanni Kupang, dan selanjutnya tahun ini saya dipercayakan sebagai ketua panitia Givens Cup 4. Selamat datang Ibu. Berikutnya di samping saya juga ada ketua OSIS kita loh. Silahkan Kak, perkenalkan diri. Halo semuanya, kembali lagi nih bersama saya Maria Gema Galgani Orpa Beribe, biasa disapa Gema, dari kelas 12J. Saya merupakan ketua OSIS SMA Katolik Giovanni Kupang masa bakti 2025-2026. Gimana Ibu, Kak? Kabarnya baik? Baik. Kalau Silsi sendiri gimana? Kalau Sil sendiri deg-degan, tapi baik ya. Oke, kayaknya kita nggak perlu basa-basi lama-lama lagi, karena pasti teman-teman di rumah sudah sangat penasaran terkait dengan Givens Cup itu sendiri. Kalau saya sendiri, karena ini tahun pertama saya di SMA Katolik Giovanni Kupang, saya masih bingung Givens Cup itu apa sih sebenarnya. Mungkin Ibu bisa dijelaskan Givens Cup itu apa, dan apa yang membedakan Givens Cup dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah lainnya. Ya, Givens Cup ini sebenarnya sebuah nama untuk turnamen futsal. Turnamen futsal yang diselenggarakan oleh SMA Katolik Giovanni Kupang. Biasanya sebelum ulang tahun sekolah. Jadi salah satu kegiatan favorit menjelang ulang tahun sekolah yaitu turnamen futsal antar siswa SMP. Oke, tadi saya dengar biasanya, berarti ini sudah dilaksanakan lebih dari satu kali loh. Bahwa ini adalah tahun keempat ya dilaksanakannya Givens Cup. Benar. Oke. Jadi untuk tahun keempat ini mungkin apa yang spesial? Apa yang teman-teman harus tunggu dan wajib ikut tuh karena ini? Apa tuh yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya? Tahun keempat ini memang benar-benar spesial karena yang pertama, jumlah timnya kita tambah lagi karena melihat peminat tahun kemarin itu banyak yang berminat, tetapi karena kuotanya terbatas kita tambah lagi tahun ini. Jadi tahun pertama itu Givens Cup 1, Givens Cup 2, Givens Cup 3, jumlah tim yang ikut itu 32 tim. 32. Tetapi tahun ini kita tambah lagi menjadi 40 tim, sehingga durasi waktu permainan pun kita tambah. Kalau biasanya 9 hari sampai 10 hari, tahun ini kita tambah menjadi 12 hari. Wow, jadi semakin banyak ya kuotanya. Iya. Jadi bagi teman-teman ini sangat terbuka untuk teman-teman. Itu sudah 40 tim loh. Sejauh ini sudah berapa banyak tim yang mendaftar? Sejauh ini sudah ada 37 tim. 37 tim dari berbagai sekolah? Iya, dari seluruh NTT. Jadi tahun ini, sejak tahun kemarin kita membuka ruang untuk seluruh siswa SMP di seluruh NTT, sehingga tim-tim futsal di tiap sekolah di seluruh NTT boleh mendaftar. Dan sejak tahun kemarin sampai tahun ini kita lihat yang mendaftar itu dari luar Pulau Timor, itu ada dari Alor, kemudian dari Rote. Sedangkan di Pulau Timor sendiri, selain di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, ada juga dari TTS. Wow, relasinya tambah banyak ya yang mendaftar. Banyak sekali peminat. Oke, mungkin karena tadi sudah mendengarkan bahwa sudah ada 37 tim yang mendaftar, teman-teman pasti sudah sangat menunggu kapan kegiatan ini dilaksanakan. Mungkin bisa di-spill Ibu kapan kegiatannya dilaksanakan atau di mana juga kegiatan ini akan dilaksanakan. Iya, untuk Givens Cup 4
kita akan selenggarakan itu pembukaannya pada tanggal 22 Agustus dan rencana penutupannya itu tanggal 2 September tahun 2025. Memang peminatnya terutama sekolah-sekolah yang cukup besar itu mengirim lebih dari 1 tim. Jadi kita memberikan ruang ada yang sampai 3 tim mendaftar karena memang kita tahu bahwa futsal ini merupakan salah satu olahraga paling populer saat ini. Betul sekali, betul. Mungkin Ibu ada batasankah setiap sekolah untuk mendaftar per timnya tuh harus ada batasan atau dibebaskan sebebas-bebasnya? Awalnya memang kita minta satu sekolah cukup 1 tim saja supaya sekolah-sekolah lain juga diberi kesempatan untuk itu. Tetapi kadang ada sekolah yang bilang kami punya tim cukup banyak, bagaimana panitia? Iya. Nanti kita melihat ketika jumlah masih memungkinkan kita menerima itu. Dan sampai sekarang ini masih ada 3 tempat yang belum terisi. Tetapi sekolah-sekolah yang tahun kemarin itu mendaftar ada yang masuk perempat final itu juga belum mendaftar sehingga mungkin masih kesibukan di sekolah masing-masing. Kita akan menunggu lagi, mungkin dalam minggu ini pendaftaran kita sudah bisa tutup sehingga kita bisa lakukan beberapa persiapan karena waktu pertandingan sudah cukup dekat. Oke, tadi sudah didengar bahwa tinggal tersisa 3 slot lagi dan pendaftaran akan segera ditutup. Jadi buat teman-teman atau yang sedang nonton di rumah yang belum sempat daftar, buruan guys, sudah mau ditutup loh. Dan jangan lupa dicatat itu tanggal 22 Agustus itu pembukaannya. Dicatat, diingat, dibuat notes di HP. Jangan lupa hadir dalam pembukaan Givens Cup keempat. Berikutnya tadi kita sudah berbincang banyak terkait Givens Cup itu apa. Berikutnya saya ingin tanya kepada Ibu, mungkin tujuan utama diadakannya turnamen ini tuh apa sih? Ya, tadi saya sudah singgung bahwa futsal ini salah satu olahraga yang paling digemari masyarakat saat ini. Oleh karena itu melihat begitu besarnya animo masyarakat, Giovanni juga terpanggil untuk bagaimana ikut serta melestarikan dan mempopulerkan olahraga futsal ini. Kita tahu bahwa keterbatasan yang ada saat ini di masyarakat adalah tanah yang luas untuk lapangan sepak bola. Karena futsal memerlukan lapangan yang tidak terlalu luas dengan jumlah pemain yang tidak terlalu banyak, maka ini merupakan satu peluang bagi sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga yang tidak memiliki lapangan yang cukup besar. Itu yang pertama. Yang kedua, juga salah satu visi SMA Katolik Giovanni adalah menciptakan sportivitas bagi anak-anak SMA Giovanni atau calon-calon siswa SMA Giovanni, sehingga ketika mereka masuk ke sekolah yang real, jiwa sportivitas, jiwa tubuh yang sehat juga ikut terbawa. Sudah tertanam ya? Ya, betul. Oleh karena itu, salah satu hal yang juga penting untuk kegiatan ini adalah Giovanni dengan menyelenggarakan turnamen futsal ini ingin mempromosikan SMA Katolik Giovanni di masyarakat luas. Ini sangat terbukti bahwa sejak terselenggaranya Givens Cup, mulai Givens Cup 1, Givens Cup 2, 3, dan 4, tahun ini merupakan tahun terbanyak jumlah siswa baru yang mendaftar di SMA Katolik Giovanni Kupang. Dan satu hal lagi, banyak dari pemain futsal yang ikut turnamen Givens Cup yang juga ikut mendaftar masuk ke SMA Katolik Giovanni Kupang. Ini suatu nilai plus untuk SMA Katolik Giovanni Kupang. Oke, jadi di luar dari promosi sekolah, SMA Katolik Giovanni Kupang juga membuka wadah ya untuk teman-teman yang suka futsal atau memiliki bakat di bidang futsal untuk mengembangkan bakatnya dan juga mengembangkan sikap sportivitas. Oke, itu dari sisi perlombaan tadi. Saya juga ingin menanyakan kepada Ketua OSIS nih, untuk bagi sudut pandang siswa. Sudut pandang siswa nih, mewakili siswa kan di sini. Iya. Oke, menurut Kak sendiri, kenapa kegiatan ini penting bagi siswa Katolik Giovanni Kupang, SMA Katolik Giovanni Kupang?
Oke, jadi menurut saya pribadi kenapa kegiatan ini sangat penting dilaksanakan bukan hanya untuk siswa-siswi yang ada di Giovanni saja, tapi untuk seluruh masyarakat. Karena pertandingan futsal Givens Cup ini bukan hanya sekedar ajang perlombaan olahraga gitu, tapi Givens Cup ini juga sebagai ajang seluruh siswa-siswi baik itu SMA maupun SMP yang nantinya target perlombaan ini ditujukan, itu tujuannya itu untuk mengembangkan karakter dan juga mengembangkan pengembangan diri yang ada di dalam bakat siswa-siswi gitu. Jadi bukan hanya untuk mengasah sportivitas saja, tapi juga bisa mengasah kerjasama tim seperti yang kita tahu futsal ini kan olahraga berkelompok. Betul. Jadi sudah pasti dibutuhkan strategi dalam tim yang betul-betul harus bagus gitu, harus pas diasah gitu. Jadi seperti yang tadi Ibu Mary sudah bilang, Givens Cup 4 ini juga merupakan salah satu ajang promosi sekolah karena banyak sekali siswa yang mau masuk di Giovanni itu karena ekskul futsal. Futsal ini juga merupakan salah satu ekskul paling top dan diminati, favorit banget di SMA Giovanni gitu. Jadi memang ini harus banget dilaksanakan dan banyak sekali peminatnya gitu. Oke, terima kasih Kak Gema. Berikutnya saya penasaran nih. Ini sudah dekat kan waktu untuk perlombaan Givens Cup ini? Ya. Kira-kira sudah sejauh mana sih persiapannya? Mungkin dari Ibu sendiri gimana? Apa yang sudah dilaksanakan oleh panitia untuk persiapan Givens Cup 4 ini? Ya, waktu kurang lebih tinggal 2 minggu ya. Tinggal 2 minggu loh teman-teman. Sudah dekat sekali Sangat ya, Ibu. dekat. 2 Saya minggu sendiri lagi. gak sabar loh nontonnya. Dan tentunya panitia sudah mulai bergerak mempersiapkan terutama hal-hal fisik yang nanti diperlukan ketika pertandingan, juga termasuk ke siapa-siapa yang juga ikut ambil bagian dalam turnamen ini. Betul. Memang kita merencanakan jika berkenan Bapak Gubernur bisa ikut membuka kegiatan kita pada pembukaan dan juga pada penutup penyerahan piala. Kami berencana untuk mengundang Bapak Wali Kota kalau tidak berhalangan untuk ikut hadir. Ini salah satu bentuk dukungan dari pemerintah bagaimana menghidupkan olahraga futsal. Selain itu tentunya kami juga berkoordinasi dengan asosiasi futsal provinsi yang nanti ikut memantau jalannya pertandingan dan juga perizinan terkait izin keramaian untuk keamanan dan lain-lain. Kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dan pada kesempatan ini saya juga mengundang seluruh alumni SMA Katolik Giovanni Kupang untuk mari kita sama-sama meramaikan, menyukseskan, mari mendukung kegiatan kita. Mungkin salah satu bocoran lagi, untuk setiap pertandingan kita menyediakan tiket yang harganya sangat amat terjangkau. Tiket masuk Rp5.000 itu untuk seluruh pertandingan. Jadi kalau masuk satu kali masuk 5.000 seperti itu. Sedangkan nanti untuk tiket semifinal dan final itu 10.000 per tiket. Jadi murah meriah tetapi hiburannya dapat. Betul, kapan lagi ya harga tiketnya murah bisa dapat pertandingan yang sangat luar biasa. Panitia yang sudah sangat bergerak dalam mempersiapkan kegiatan ini juga sangat keren banget persiapan panitia. Oke, berikutnya pergi ke Kak Gema nih sebagai ketua OSIS. Tentunya sebagai ketua OSIS mewakili OSIS pasti kakak mau support semua kegiatan yang terjadi di sekolah ini kan? Ya. Betul, pasti dong. Pasti dong, iya. Kalau gitu bisa di-spill nih apa peran OSIS, terkhususnya OSIS dalam menyukseskan kegiatan ini? Oke, jadi peran OSIS sendiri untuk menyukseskan kegiatan Givens Cup itu bukan hanya Givens Cup doang nih, tapi semua kegiatan sekolah tentunya kita berkontribusi. Gitu. Jadi di Givens Cup ini peran kita adalah membantu panitia, Bapak Ibu guru, kebutuhan tenaga dan lain-lain itu kita selalu siap. Jadi apapun itu bantuannya, kalau butuh bantuan dan lain-lain, kita OSIS itu siap banget karena kan sebagai wadah gitu di sekolah untuk membantu supaya
semua event-event yang diselenggarakan sekolah itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Jadi intinya 911 Ya, 911-nya gitu. sekolah Jadi gitu. kalau ada butuh apa-apa, Apapun itu OSIS langsung terjun. siap banget Tapi untuk kerja. bukan hanya OSIS, pasti seluruh Ya, warga seluruh warga sekolah tentunya juga terlibat. Betul, Ya, apalagi pastinya untuk dong. Givens Cup ini kan juga butuh banyak Tenaga, kontribusi. betul, Ya. butuh banyak ide. Ya bener banget, kita juga OSIS juga biasanya membantu memberikan ide, gagasan juga dalam setiap event-event sekolah gitu, terutama Givens Cup. Oke, ini salah satu ajang yang dinanti-nantikan bukan hanya kita sebagai siswa. Saya dengarnya tadi aja udah kayak gak sabar banget untuk ikut kegiatan ini, apalagi nonton. Sudah 37 tim loh, nanti ada 40 tim yang bertanding. Gimana sih keseruannya, ditambah lagi dengan tiket yang murah meriah loh guys. 5.000 bisa nonton sepuasnya loh salam satu hari itu. Ditambah juga ada banyak sekali door prize. Oh, Jadi door Iya, bener banget. prize. Ibu, Sil, izin spill dikit nih. Nanti Boleh. di Givens Cup 4 itu bakalan ada kayak bazar gitu. Jadi bakalan banyak jajan-jajan menarik atau hal-hal lainnya yang menarik. Seperti yang tadi Ibu bilang juga ada door prize-nya. Jadi siapa yang beruntung bakalan dapat nih. Ya bener kan Ibu? Iya. Oke, itu bazar tuh kan gak afdol kalau Iya. nonton gak sambil nyemil. Iya itu kan bener banget. betul Kayak banget. ada yang kurang. Ada yang kurang, betul. Ya juga sekaligus Basar ini untuk meningkatkan UMKM, membantu masyarakat membantu meningkatkan UMKM kita. Dan untuk saat ini untuk slot untuk Basar sudah penuh, jadi tidak dibuka lagi, sudah penuh. Berarti sudah banyak ya Ibu. Oke, berikutnya tadi dari bazar dan juga door prize, mungkin ada keseruan-keseruan lainnya seperti band mungkin atau musik dan yang lain-lain, bisa di-spill mungkin? Ya bocoran sedikit. Bocoran di-spill loh guys. Banyak banget bocorannya Kalau nih. tahun lalu kita dengan drum band, tahun ini kita rencanakan mungkin live music. Ada live music sehingga teman-teman SMA Giovanni yang berbakat untuk menyanyi atau main musik bisa ikut berkontribusi. Atau juga penonton bisa nanti mau nyanyi-nyanyi dengan Giovanni, siswa Giovanni silakan. Wah, ini mah beli satu gratis gratis dua ini mah dapat. Iya benar. Gratis dua kan? Dapat nonton bolanya, dapat stand bazarnya, dapat live music lagi. Iya, Kapan lagi? Biasanya kan benefitnya banyak banget ya. banyak banget. Biasanya kan cuma di kafe-kafe doang kan live Iya. music ini. Ada juga loh di Givens Cup keempat ini. Wah, dengar dari keseruan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu dan juga Kak Gema, saya sendiri tidak sabar. Pasti teman-teman di rumah juga tidak sabar kan? Jadi dicatat tanggalnya guys. Jangan lupa untuk datang memeriahkan kegiatan ini. Mungkin untuk penutup ada yang ingin disampaikan oleh Ibu dan juga Kak Gema? Ya, saya mengajak ke masyarakat, terutama masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya. Mari kita sama-sama menumbuhkan sportivitas untuk anak-anak kita, sekaligus juga mendukung kelestarian olahraga futsal. Selanjutnya, mari mendukung, menonton Givens Cup 4, turnamen futsal Givens Cup 4. Sekaligus jangan lupa sekolahkan anak-anak Anda di SMA Katolik Giovanni Kupang. Promosi ya sekalian gitu. Kalau Kak Gema sendiri ada yang disampaikan mungkin? Kalau dari saya mungkin hanya jangan lupa ya saksikan dan ikut ramaikan turnamen futsal Givens Cup 4. Jangan lupa dicatat tanggal 22 Agustus pembukaannya. Tiketnya murah banget, benefit yang kalian dapat juga banyak banget. Jadi jangan lupa datang, saksikan dan ramaikan. Satu lagi saya Apa lupa. tuh? Apa? Untuk pemain futsal yang tahun ini ikut berlomba, itu jika Anda ingin masuk SMA Giovanni Kupang akan disediakan diskon fee atau beasiswa atau sejenisnya. Wow, tambah lagi Mari nih bergabung. benefitnya banyak banget ya. banget ya. Kegiatan ini Iya. sangat banyak benefit untuk anak-anak yang mengikutinya. Oke, jadi karena sudah dengar tadi banyak sekali benefit yang disampaikan dan juga ajakan dari Ibu dan juga Kak Gema. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan juga Kak Gema yang sudah menghadiri podcast hari ini. Jadi saya ajak teman-teman semua ya, kita sama-sama hebohkan, kita ramaikan dan kita nantikan Givens Cup 4 yang penuh aksi dan keseruan. Sekian podcast kita hari ini. Saya Silsi pamit undur diri. Bye-bye.